agama ini kan terdiri dari dua yang paling pokok, yang rawan dan yang dikonsen ditangani oleh ilmu tauhid ya. Dua, masalah akidah, masalah ibadah. Ada serawan. Akidah bagian dari iman, ibadah bagian dari Islam. Karena al-iman dan al-Islam sudah sangat jelas qat'id dilalah ditunjukkan oleh Quran hadis, maka tidak perlu dibahas. Yang harus kita bahas adalah akidah. Untuk bisa akidah kita terselamatkan, ibadah kita bisa selamat dari STB apa? Syirik, bid'ah, syirik, tahayul dan bid'ah, maka kita harus selektif ambil ilmu agama dari orang ya yang berdalilkan wahyu Allah, berkatalog amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Are badanya mana ulama Ibnu Sirin, are sahabat tabi'in dia. Arya termasuk di masa Sayyidina Utsman yang dilahirkan 33 Hijrah. Arya orang seponah nyaman Sirin, termasuk kepolongan dari Anas bin Malik, sahabat Sayyidati pelayan Rasulullah, nang ketat Majmu' Imam Nawawi bin Imam Malik yang lahir 93 sampai 179, 86 tahun hidupnya di Madinah, sekoca Imam Darul Hijrah. Are sama-sama mengatakan daya hadalah ilmu dinun, agama ini ilmu ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinahu, amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, maka kamu harus hati-hati dari mana kamu mengambil ilmu agama ini. Karena dari ilmu itulah menjadi pemahaman, kemudian diterima, mengkristal menjadi akidah, keyakinan. Nah, begitu menjadi akidah, artinya di dalam kalau mengandung janji atau ancaman hak Allah, bisa begini, berpahala sekian seumpamanya. Hari jadi akidah, maka akan melahirkan ibadah. Kalau akidahnya salah, maka ibadahnya jelas salah. Oleh karena itu hati-hati kanca, kalau menemukan hadis terlalu besar pahalanya, seumpama kalau baca ini hanya sedikit, bisa pahalanya seperti Nabi 40 Nabi sing dejo. Itu hadisnya palsu, sehingga hati-hati. Hanya berpikir kok seperti berpahala seperti Nabi 40 kan. Arya, maka hati-hati informasi ilmu itu dari siapa. Maka kata mereka ya, fala yu'khadul ilmu illa mimman kamalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wastaharat siyanatuhu. Cek ngala ilmu, tak oleh kala ilmu kecuali dari orang kemampuan memang sudah mumpuni di bidangnya, mumpuni dan sudah jelas mereka itu agamanya ya, sudah terkenal kehati-hatiannya, kewaroannya. Yang seperti itu ada. Maka yang sekarang fenomena di masyarakat kan dai salafi.
Kenapa dai salafi? Ya, bukan fanatik kepada orangnya, tapi dai salafi ini memang kita harus mengambil ilmu dari sana, karena itu mengikuti sabda Nabi, wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kan, innal islama bada'a wariban wa sayaudu riban kama bada'a. Islam ini mula-mula asing di Mekah, coba ini asing di Mekah dan kelak akan kembali asing. Sekarang justru dakwah salafi, orang-orang salafi ini yang ditolak sekarang, yang dimusuhi, dijauhi. Padahal Nabi bersabda kan, salafi itu banyak alumni dari tempat ini, dari 2 masjid. Islam akan kembali asing, tetapi Islam akan bertahan. Ini yang paling penting, poinnya ini. Wa inau ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Islam yang asli itu akan bertahan di 2 masjid Mekah Madinah. Jaminan dari wahyu. Keaslian bertahan di 2 masjid sebagaimana ular melingkar di tempatnya. Dan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat, ya. Berlangsung sampai hari kiamat. Maka Nabi menjamin itu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haqqi ya, akan selalu ada satu bagian dari umatku. Dan seperti tadi, kalau ulama warasatul anbiya, kita boleh bertaklid kepada ulama, maka kenapa umat Muhammad dinyatakan oleh Rasulullah sampai 72 ke neraka, hanya satu yang ke surga, satu golongan ya. Model-model beragamanya aneka model beragama umat Islam, sampai kalau dipilah-pilah menjadi 72 ke neraka. Kenapa? Padahal ulama warasatul anbiya. Ya inilah sebabnya. Agama di tangan ulama tidak aman. Dan ternyata memang dakwah orang-orang salafi yang membawa dari sumber aslinya Madinah, ini dalilnya Quran hadis, mengajak tauhid. Betul apa yang disarankan oleh Imam Malik tadi, la yadurruhum man yakhduluhum hatta ya'tiya amrullah. Mereka tidak akan tergoyah prinsipnya, menang, dohirin al-haqqi, menang di atas kebenaran, argumentasinya menang, selalu menang. Maka orang yang memusuhi hanya memfitnah, tidak bisa menyalahkan ilmunya. Itu seperti itu akan terjadi sampai hari kiamat, menjelang kiamat datang, jaminan ya. Maka Imam Malik meneruskan, la yukhadul ilmu min arba'atin wa yukhadu untuk para santri, wa yukhadu min siwadadi, jangan mengambil ilmu dari 4 orang ini. 4 orang mun ngala dari lain aja ya. Coba lihat. Saya pertama bisa ditulis safihin mu'linis safahi, orang-orang lemah pikiran, akalnya lemah ya, tidak cerdas ya. Yang mu'linus safahi kuwa jelas, kedunguannya jelas, walau kan ada hasabin wa nasabin, senajan yang akalnya tidak cerdas itu punya nasab keturunan yang tinggi. Ini kan hanya Syiah yang fanatik keturunan itu. Nah, orang Madura ini kebanyakan fanatik kepada turunan dia. Maka yang dijajah-jajakan adalah keturunan, karomah. Karomah itu tidak ada manfaatnya terhadap orang lain, hanya meninakbobokkan, membodohi masyarakat. Hentikan seperti itu, memalukan. Iya. Kata Rasulullah, man batta amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa usahanya memang lemah, tidak akan dijayakan hanya karena nasab.
Kalau orang yang lemah tadi tidak cerdas, tidak bisa berpikir secara ilmiah, walaupun nasabnya tinggi, jangan diambil ilmunya, bahaya. Si Ali kan sampai tidak menerima Abu Bakar, Omar, Utsman. Sebab apa? Yang seharusnya jadi pengganti dari Rasulullah adalah Ali, karena Ali keluarganya ada ya. Fanatik ke keluarga, bukan kapasitas, kapabilitas, kemampuannya, integritas kemampuannya. Lihat orang dari kemampuan, apa yang disampaikan. Maka kata Sayyidina Ali, undur ma qila wala tandur mangkola, ya. Karena turunan ini, turunan itu tidak punya ilmu. Deki begitu apa aneh-aneh, obung tai cokor, pah helap. Leman lah helap jelah lo berlaku syariat. Are bahaya nari. Are hurufat nyaman nari. Hurufat di kalangan suku Madura, saya dari Madura. Kebanyakan ini. Kalau anaknya itu pangalakoni maksiat, ojo roar yang lo depa hede jo helap jo. Leman ledi aja. Jadi berguru kepada orang, ambil ilmunya kepada orang yang dalilnya jelas Quran hadis ya. Dan kalau amalan ada katalog agama, ada katalog sabah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktek agama yang benar dari Allah, yang sudah baku ditetapkan pakem dari Allah ya. Seperti apa Nabi dulu mempraktikkan agama ini? Salatnya seperti apa? Salatnya seperti apa Nabi? Tarahum ruk'an sujud asyidda alal kufar rohama bainahum roh. Itu kan sifat dari santri Nabi si pertama. Walladin ma'hu asyidda alal kufar, tegas terhadap orang kafir, tidak toleransi seperti kebablasan masuk ke agama orang lain. Kalau masalah duniawi kita bisa kerjasama dengan orang kafir, orang non muslim. Tapi kalau penyangkut masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, harus tegas. Ruhama bainahum, tetapi dengan sesama muslim ruhama, bukan justru memusuhi. Hati-hati terhadap golongan atau orang-orang yang biasa apa? Memuji golongan dalam Islam atau membenci golongan. Golongan itu tidak ada pengaruhnya dalam agama, bukan agama. Silakan saja ikut organisasi jamiah, tapi jangan menjelek-jelekkan jamiah atau menyanjung-nyanjung jamiah, karena ini yang akan memecah belah umat. Yang dimaksud mecah belah ya ini, kalau dakwah disampaikan pecah, justru yang tidak mau, yang apa, memecah diri, dan ketahuan siapa yang benar ikut dalil dan siapa yang bertahan di atas tradisi tak ikut dalil. Kalau dakwah disampaikan beda ini. Saniyat fihi, kok apa maksudnya? Qala Ibnu Abbas, mustakbiron, berpaling ya, membuang muka. Berarti mustakbiron anil haqqi, sombong terhadap kebenaran. Idza du'i ilaihi, nalika yajeg pasera man ilaihi maring lahak. Wa qala Mujahid wa Qatadah la wa itfuhu, ia memalingkan ya, memalingkan pasera man itfuhu, itfahu dia lehernya, wa ya rukubatuhu, ay yuridu amma yud'a ilaihi, berpaling amma dari barang, dari dakwah, yud'a seyajak pasirman ilaihi maring amma minal haqqi. Ada dalil Quran hadis, iya, dari siapa? Wahabi itu. Dia aja. Kasihan umat ya, orang awam sebisa dibodohi seperti itu. Dakwah tauhid hanya mengajak kita beragama. Ayo ikut Nabi, berkatalog amalan Rasulullah yang itu. Sedangkan orang yang mengajak ke aliran, menjelek-jelekkan sesama muslim, justru mengaku mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ini pembodohan kelas berat ya. Ayolah kita sadar, kita mau kemana ini?
apa yang kita nikmati di dunia tidak sama persis dengan yang nasib kita di alam berikutnya. Hati-hati. Ada dakwah yang hak. Wa yusni raqabatahu sigbaron, pada dia memalingkan pasireman raqabatahu lehernya, membuang muka, istigbaron kena sombong. Kaqouli ta'ala wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi. Ingat dalam cerita Nabi Musa, ibak toh ngutus kaulah budak Musa yutus ila fir'aun. Nah coba Musa, Nabi Musa anak angkat dari Fir'aun. Fir'aun kelas berat, sangat kejam. Di saat kelahiran Nabi Musa membunuh anak-anak laki-laki sekitar 70 anak. Dikhawatirkan akan seperti yang diramalkan, kata tukang ramal, Fir'aun akan tumbang oleh umatnya. Jadi di tangan umatnya yang akan tumbang. Maka membersihkan Fir'aun, setiap bayi yang dilahirkan laki-laki harus dibunuh. Di saat itu lahir Nabi Musa, kemudian dirawat oleh Fir'aun. Begitu besar ujian berat dari Allah datang. Dakwai Fir'aun, ajak ke tauhid. Apa yang terjadi ya? Bahwa bisultani mubin, dengan mukjizat yang jelas, mukjizat yang tidak bisa dilawan, di luar nalar manusia, bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Mukjizat itu kalau disebutkan tadi karomah, mukjizat adalah karomah para nabi. Kalau dari wali itu karomah. Cuma masalahnya terlalu murah, terlalu gampang. Di sedikit-sedikit karomah, sedikit-sedikit karomah. Aduh, luar biasa. Jadi, tai seleksi apa manfaatnya? Kalau kiai, ulama, ayo ceritakan tentang ibadahnya bagaimana, waroknya, sikapnya bagaimana terhadap dunia, terhadap masyarakat, ya, kebaikan hatinya, tahajudnya, puasanya. Ini yang bisa diceritakan. Kok karomah? Maka deki yang berbuat keturunannya ini tidak punya modal-modal apa-apa, hanya keramat gantung, kayak gentong. Dari deki sadel model, pahobung lalu pelanceng lalu acokor, menajalan apa bacaan, aduh meledai jelas, gampang nyari bese, helap. Masalah agama bukan helap loh. Tidak ada dari sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar hendak makan tanah. Lambak menajalan lo di sandalan saumpama. Lo di kelampian. Normal. Tarauhum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Arya tandana sahabat. Kau lihat mereka ruk'an, banyak ruku, banyak sujud, mengharap ridho dari Allah. Tanda-tanda mereka di sini keningnya nih, tempat sujud. Ada bekas sujud. Dulu kan sujudnya ke batu. Bisa saja ini membekas, ada hitamnya, tanda lama bersujud. Boleh jadi. Sekarang justru yang begitu yang dibenci. Wahabi. Kalau orang itu digosok-gosok dengan cat hitam, ya terserah sendiri. Tapi yang dimaksud ini simahum, kau lihat tanda-tanda mereka fi wujuhihim min atharis sujud, bekas sujud. Boleh jadi ulama itu menafsirkan kadang-kadang justru mukanya cerah karena selalu berwudu. Ada yang mengatakan memang hitam. Itu tidak penting itu bagi kita. Yang penting ada bekas sujud. Fatawalla biruknihi. Kemudian Fir'aun berpaling biruknihi, mengandalkan kemampuannya.
sandarannya, karena Fir'aun punya andalan. Musa itu apa? Anak kecil deh ya. Biruknihi, ini saya maksud ke ibu, sombong berpaling. Fatawalla biruknihi, dengan mengandalkan andalannya Fir'aun. Al-ayah. Wa qala ta'ala ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa, kau akan lihat. Wa idza qila ta'alu ila ma anzalallah. Ada tanda-tanda orang munafik dari umat Islam. Orang-orang umat Islam yang kontra dengan dakwah tauhid, ya bisa dilihat tandanya. Kan diajak bertauhid, seharusnya dia orang berjasa mengajak tauhid, berdakwah dalilkan Quran dan hadis, berjasa, pahlawan kita. Marah kadang-kadang dia ditampik. Wa idza qila ta'alu ila ma anzalallah, ayolah kembali ke apa yang diturunkan oleh Allah. Ini kan dalil wahyu. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa, kau akan melihat sikap orang-orang munafik. Yasudduna anka, menghalangi, ya, menghalangi, mencegah kamu dengan segala macam. Ini coba orang Islam kontra dengan dakwah tauhid, kan aneh. Diajak dalilnya Quran hadis, bukan pendapat, bukan khurafat, mengajak kembali ke Quran hadis. Jadi halang-halangi, dimusuhi. Yang kedua kata Imam Malik, wa sahibi hawa yad'u ilaihi. Jangan mengambil ilmu dari orang yang punya kepentingan, sahibu hawa, yang mengajak kepada kepentingannya, mengajak ke aliran, mengajak ke golongan, apalagi membenci golongan yang di dalam komunitas sesama muslim. Maka ini termasuk orang yang mengajak ke golongan, termasuk terkena larangan Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin, kalian jangan seperti kaum musyrikin, minal ladina farraqu dinahum, ini memecah belah agama, dari orang banyak yang memecah agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka berkelompok-kelompok. Maka jangan menganggap NU itu agama, Muhammadiyah agama, itu sama dengan memecah belah agama. Sama agamanya, NU agamanya Islam, Muhammadiyah agama Islam, tapi NU tidak bisa disebut mewakili Islam, Muhammadiyah tidak bisa disebut mewakili Islam. Kalau ingin tahu Islam, belajarlah dari Quran dan hadis. Muhammadiyah dalili dengan Quran hadis, dia yang benar itu seperti itu. Itu bukan agama. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, sangat memalukan pada setiap kelompok merasa benar hanya kena kelompoknya. Ayo pakai barometer yang jelas, ya, standar global Islam yang pakem. Apa? Dalil wahyu Allah, katalog Rasulullah. Ini standar global, kemanapun dibawa tetap itu dalilnya. Yang benar kepada Allah yaitu dalil wahyu Allah, katalog utusan Allah. Lah, golongan yang mengajak ke aliran berarti meninggalkan aliran yang sesama muslim, itu memecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa benar hanya karena kelompoknya, bukan berdasarkan wahyu. Maka ini diancam oleh Rasulullah dalam sabdanya, la yadkhulul jannatan nammamun, tidak akan masuk surga orang yang memecah belah, mengadu domba, menjelekkan golongan muslim lain, menjunjung tinggi golongan muslim lain, sesama muslim. Itu kalau di dalam politik disebut dengan politik belah bambu, satunya sesebek itu, sesebek ke atas. Tak oleh hanya berdasarkan golongan. Ini yang kedua yang tidak boleh diambil ilmunya orang yang mengajak punya kepentingan, mengajak ke golongan. Nomor telok, warajulun ma'rufun bil kadhib bi ahadits nas, orang si terkenal gendeng
ampoi baik-baik atunging-tunging sing ceramah cek kalah ilmu aja, bahaya aja. Wa in kana la yakdibu ala rasul, senajan lo kendek ke Rasulullah tapi kendek ke orangnya bahaya. Are orang tidak punya integritas namanya. Plin plan. Nomor 4, rajulun lahu fadlun wa salahun wa ibadatun. Orang yang terkenal punya keunggulan, kesolehan dan ibadahnya. Idza kana la yu'rafu ma yuhaddisu bihi, ketika tidak diketahui apa yang diceritakannya. Orang nggak saya, tapi ceritanya apa? Lu. Oleh karena itu jangan mengambil ilmu. Perhatian kecepatu, terutama sedau pengajian. Jangan ngambil ilmu dari kiai-kiai, ustad-ustad, guru-guru yang tak bermanhaj salaf, karena akan rawan pelanggaran tauhidnya. Sebab banyak yang jadi imam-imam penyesat, yang jadi imam mudillin penyesat umat adalah orang-orang yang kehilangan manhaj salaf. Mereka tidak sengaja tapi jadi korban. Saya pun merasakan itu, jadi korban karena sistem pendidikan kita yang kita terima. Kalau dari Nabi dulu, dari tauhid lebih dulu, baru ilmu. Saya belajar justru dari pendapat di kitab-kitab. Begitu dibenturkan dengan dakwah tauhid, merasa gengsi, akhirnya bertahan dalam kesalahan. Jadilah pembela penyesatan. Ini yang disebut tadi, yang oleh Rasulullah disabdakan dengan innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Hadis Tirmidzi 2229. Tadi engkau secek takong karena atas umat dia pakai imam-imam yang menyesatkan je. Ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dianggap ulama sekalipun, ya. Tetapi kehilangan manhaj salaf sudah dipastikan sulit dia. Saya menemukan, lihat di YouTube. Orangnya alim, baca kitab pintar, tapi tidak bermanhaj salaf, tidak terjaga akidahnya itu. Bisa kan lacak sendiri di internet sekarang, di era internetisasi global, keterbukaan dia cilingaki banyak. Saya ambil contoh saja, ya, ulama-ulama atau kiai-kiai ahli ilmu yang membolehkan, ya, tawassul dengan dat, tawassul kepada Allah pakai dat ahli kubur. Masih banyak yang membolehkan, orangnya alim tapi jelas bukan dari kelompok manhaj salaf. Padahal riya saja sudah disyirikkan oleh Rasulullah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, Nabi. Jadi tawassul dianggap berperantara, ini sudah salah. Tawassul kepada Allah dengan dat ahli kubur. Allah itu dat waib, ahli kubur dat waib. Sudah dipastikan kesyirikannya itu jelas. Masih ada sebagian dai-dai yang membolehkan. Jadi saya paling takut atas kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Riya syirik kecil. Kenapa? Karena di dalam riya sudah seolah-olah membagi ibadah kita, ibadah kepada Allah, tetapi masih senang dipuji, dilihat orang lain. Berarti ada harapan. Di dalam senang itu terkandung unsur harap kepada selain Allah. Sudah disyirikkan sama Nabi. Apalagi memang benar-benar membagi harapan. Ini contohnya, masih banyak, ya. Yang kedua, mereka yang membolehkan, malah ada, saya dengar langsung dari kiai, dengar langsung,
Bahkan Rasulullah mengajak, ayo memperbanyak bid'ah. Memperbanyak bid'ah umatnya. Dalilnya man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha. Ini kan dorongan katanya. Subhanallah. Arya. Arya kiai sedih, maka hati-hati. Manhaj salaf ya benteng untuk menjaga keikhlasan tauhid. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Nalika disampaikan kepada orang-orang munafik, ta'alu, ayo kemari supaya Rasulullah memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Lawaw ru'usahum, mereka membuang muka, memalingkan mereka ru'usahum dak kepala nah, membuang muka. Wa ra'aituhum ningali sampean hum dak munafik yasudduna wa hum mustakbirun, berpaling. Jadi dak yasuddun berpaling, wa hum mustakbirun sombong dia. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbira boleh. Ketika dibacakan alih atas seman panapa ayat-ayat kami, walla, dia berpaling mustakbirun hale sombong. Tadi lah kala sikap. Wa qalu ta'ala yudullu an sabilillah qala ba'dhum hadhihi lamul akibah. Akibat dah ya. Tadi tujuan berpaling dari dakwah yang benar untuk mengicok orang lain agar bisa mengambil kesimpulan bahwa dakwah ini dakwah yang tidak baik. Saya sendiri kok tidak mau seperti dia. Ada tajuna. Ya kocak lamul akibah. Li'anahu qad la yusaddu dzalik. Karena seangkuna kelakuan kadang-kadang maksudnya bukan begitu, hanya tidak mau saja. Tapi di sini tujuannya untuk mengicok. Wahabi, Wahabi, lah saya nggak hati-hati. Jangan mondok di pondok Wahabi, dia jo. Padahal hanya mengajak kembali ke dalil Quran hadis, ikut beragama seperti sahabat yang dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tajuna. Lahu fid dunya hissun alhina wa dul kama annahu lamma stakbara an ayatillah laqahul mudillatu fid dunya wa aqabahu fiha qabla al akhirah. Sampuna sombong pasirman dari ayat-ayat Allah, maka nemuaki eman pasir Allah laqahu al-mudallatu ya, al-mudallata ya, de kehinaan itunya ben nganotaki Allah huda ka man fiha ilm dunya qabla al-akhirah, atau menyiksa Allah huda man fiha ilm dunia sebelum akhirat. Lianha akbaru hammihi wa mablaghu ilmihi, karena sangkuna dunia ini paling besar pikirannya dan target dari ilmu nala kartunya tok dia orang dia munafik. Wa nudikuhu yaumal qiyamah adabal harik dzalika ma qaddamat yadaka yuqallahu hada takri'an wa tawbihan. Ekoca akilahu kan di iman sombong ya, takri'an karena ngeritik wa tawbihan nyelah wa anallah laisa bidzalamil abid ka qouli ta'ala dzuk innaka tal azizul karim. Moci tapi saungkuna ngin aja ngarasaake na sampian innaka saungkuna sampian anta sampian seeseksane al azizul karim panika orang se perkasa se molje rasaake neraka setia itu icok berarti dia hina inna hada ma kuntum hitam tarun inna hada saangkuna seksaan re adabal hari ma panika bareng kuntum sebada sampean setuju bihi maring ma tam tarun panika lambe ragu-ragu daya. Tetapi orang berdesengol liaki dah iya kena berdesengol liaki. Saya nomor 2 dia kifuru orang yang berilmu bisa berdalil dah iya kena. Apa yang ditinggalkan Nabi banyak dia. Tidak pasti dilarang deh. Apa yang ditinggal Nabi tidak pasti dilarang. Itu tujuan mereka ingin membolehkan bid'ah, amalan bid'ah dolalah.
Maka disebut dengan bid'ah hasanah. Memang benar itu, karena larangannya ditunjukkan oleh tiga masalah. Di dalam ayat atau hadis ditunjukkan dengan dalil 3 yang haram. Pertama, an-nahyi langsung, wala taqrabuz zina. Ada kan nahi. Arya seharam sangkuna. Mun saya tinggal Nabi lah kalau langsung haram, bener. Tapi tujuannya bukan untuk beribadah dengan bid'ah dolalah. La tak nyemak sampian seteja zina. Boleh memang lapatnya haram. Labtu tahrim. Contohnya hurrimat. Innama harrama hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai. Nomor 3, haramnya ditunjukkan dengan damul fi'li. Kelakuannya memang dicela. Wat awit tawaqqat alaihi bil iqab, diancam siksaan. Contohnya man wassafa laysa minna, pasira orang nipu balai sama kata ada man minna apa nih dari golongan kami, kan ancaman dia aja haram. Wat tarku laysa wahidin min hadis salasa, tini Nabi meninggalkan bukan bagian dari 3 macam dia. Wala tadi tahrim, betul tidak menunjukkan keharamannya. Cuma dia tujuannya bukan untuk amalan, karena amalan bid'ah kena lo nyapa betul. Amalan bid'ah tidak bisa dibagi. Saya kocak bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu bentuk amalan mandiri yang tidak pernah diajarkan Nabi. Amalan mandiri kok amalan yang punya nama, diikat dengan waktu. Arya kalau tidak pernah diajarkan Nabi, artinya tidak pernah diamalkan dan tidak pernah disetujui. Semua amalan seperti itu tidak ada duanya, tetap bid'ah dolalah kalau dibuat ibadah. Ada bid'ah idhofiyah, bukan bid'ah hakikiyah. Artinya sudah ada amalan, hanya dia nemplate saja ya, hanya ini melekat ke amalan itu. Tongklek kiriman Fatihah, Fatihah itu sudah amalan syariat, tapi pengiriman itu bid'ah dalam cara. Bid'ah baca Quran di atas kuburan. Baca Quran tidak apa-apa, tapi di atas kuburan Nabi telah mengajarkan ziarah tidak membaca Quran, deh bid'ah cara namanya. Atau dikir tarekot harus sekian, kamu harus dikir sekian, waktu ini yang menentukan mursyid gurunya, itu bid'ah bilangan, bid'ah waktu namanya. Bid'ah yang dibagi bukan bid'ah dalam istilah agama, tapi bid'ah luwatan. Bid'ah luwatan menyangkut apa bukan amalan mandiri, tetapi bid'ah dalam luwatan. Artinya bid'ah luwatan, bid'ah secara bahasa apa saja yang di zaman Nabi tidak ada, semua bid'ah. Acak ya, acak, semua bid'ah. Kalau secara luwatan, tapi secara istilah agama Ki Guru yaitu amalan mandiri yang punya nama, diikat dengan waktu, tidak pernah diajarkan Nabi. Arya semua bid'ah dolalah. Bisa beri contoh dina, contohnya selamatan kandungan, 4 bulan petong bulan, maulid Nabi, peringatan roh tahlilan, paket tahlilan 3 hari 7 hari 40 hari 100 hol rokat selekoran deki, malaman selekoran, malaman petolekoran, nama itu nama mandiri dibuat ibadah kepada Allah. Petolekoran, lebaran ketopa, rokat, legend amalan mandiri tidak ada itu. Istilah bid'ah hasanah tidak ada. Yang ada bid'ah hasanah adalah secara luwat apa saja di zaman Nabi tidak ada adalah bid'ah, termasuk gawe pondok. Kan bagus. Berarti bid'ah masuk yang baik. Cuma secara luwat banyak bid'ah ya. Quran celok cetak, Quran dok kerdebat dena. Maka cetak je kepentingan agama, bid'ah aja ya. Secara luwat di zaman Nabi lo pernah cetak kan dia. Bid'ah. Aja bid'ah secara luwat saya enggak ada. Cak sang posang kan tong gele Sayyidina Umar
nikmatil bid'atu hadihi, yuk kan? Artinya apa? Amalan sholat tarawih sudah ada di zaman Nabi, berjamaah juga ada di zaman Nabi, tapi disatukan selama 1 bulan tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi itu bagian kepentingan dari agama, disatukan. Hanya itu yang dibuat Umar. Maka nikmatil bid'atu hadihi. Pada ya, kita harus belajar bahasa Arab. Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Belajar bahasa Arab zaman Nabi tidak ada dulu. Nahwu sorob tidak ada. Dibuatlah oleh ulama. Itu bagian dari secara lugat. Ilmu itu ilmu bid'ah. Tapi bukan bentuk amalan ibadah muakkadah kepada Allah. Saya diikat dengan waktu. Sebab yang diikat dengan waktu amalan mandiri adalah serupa dengan sholat, serupa dengan amalan yang syariat. Sholat ada namanya, ada waktunya itu loh. Ini yang tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dolalah sebanikah. Maka yang Hasan qala balagani anna hadakum yukhraqu fil yami 70,000 marrah. Maria. Depak dek kaulah ada pendapat dek kena. Dek saungkuna panapa saungkuna selasitu mereka yang disiksa di neraka itu dibakar dalam sehari 70.000 kali. Sehari akhiratnya pada 500 tahun ya di dinanya. Maka demikianlah hati-hati mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah diketahui dalilnya dari wahyu Allah, berkatalog Rasulullah. Kalau amalan contohnya prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.